Om Swastiastu, umat sedharma yang saya cintai. Masih sehubungan dengan ilmu padi. Dalam video ini saya akan berbagi tentang mental sekam dalam diri kita sebagai manusia. Saudara sekalian, ketika padi digiling, tentu dihasilkan beras ya, sebagai buah padi yang kelak berguna untuk dijadikan nasi. Nah, selain dihasilkan beras, tentu juga akan menyisakan kulit padi yang disebut dengan sekam, yang dalam bahasa Bali disebut dengan ot pesak. Nah, sekam itu setelah saya renungi dan amati, ada nilai filosofinya di dalam diri kita ya. Nah, nilai filosofinya itu menunjukkan ada mental sekam di dalam diri kita. Mental sekam itu ditunjukkan oleh kepanjangan kata sekam, yaitu semata kama gitu ya. Nah, kalau hidup kita semata kama atau berlandaskan kama semata yang artinya keinginan, jadi segala sesuatu itu di dalam diri kita tidak ada pengaruh yang lain. Hanya semua berlandaskan diri kita. Keinginan kita sebagai penentu segala, kita lah menentukan segalanya. Yang namanya ada campur tangan Tuhan, ada faktor nasib sudah tidak ada. Orang lain pun tidak boleh mengatur hidup kita. Adanya hukum di pemerintahan kalau bisa, karena kita hidup berlandaskan karma, kita lawan, kita tendang. Tetapi mungkin karena ada unsur lain, kita tidak berdaya, power kita tidak berdaya, tidak mampu kita melawan hukum, kan begitu. Itulah sifat dari keinginan. Jadi keinginan itu kalau dihubungkan dengan 6 musuh di dalam diri manusia yang disebut dengan satu, keinginan atau kama itu sebagai induk dari musuh-musuh yang lain dalam diri kita. Dari keinginan muncul sifat loba ya, sifat loba atau sifat serakah ya. Nah, karena sifat loba atau serakah itu memunculkan budaya korupsi ya di sebuah negeri. Kalau sebagian besar dari pejabat negara bermental sekam, yaitu semata kama, mengabaikan agama. Jadi kalau kita hidup semata kama, itu agama terabaikan. Mau sembah ya itu tidak penting, ilmu agama tidak penting, pokoknya keinginan kita aja, bagaimana keinginan kita itu turuti aja. Itulah mental sekam, tidak ada berasnya, tidak berperasaan kan. Nah, itu dari sifat kama atau keinginan itu juga muncul sifat amarah. Kalau kita hidup berdasarkan kama, keinginan kita tidak terpenuhi, itu marahlah kita, emosian kita. Itu umum pada diri kita sebagai manusia. Karena kita sebagai manusia memiliki mental sekam, tergantung kadarnya juga ya. Di kama tidak itu jadi marah ngamuk, dan itu ada mada, mabuk. Nah, itu bermula juga dari keinginan. Kalau tidak ada keinginan kan tidak ada mabuk-mabukan kan gitu ya. Pertama ya mabuk minuman keras karena dilandasi keinginan ingin minum alkohol dan lain sebagainya. Manakala untuk melampiaskan emosi kita, kekesalan kita, amarah kita, kadang-kadang kita kebanyakan minum alkohol sampai kita mabuk-mabukan. Setelah itu mungkin disertai dengan mabuk yang lain, mabuk karena kekayaan, jabatan, karena rupa tampan, karena ilmu dan lain sebagainya. Itu ada di bagian agama, banyak jenis-jenis hal yang menyebabkan kita jadi mabuk. Sesudah itu kita jadi mada artinya bingung. Nah, itu bermula dari kama. Kan ada cerita tentang buah si malakama, buah yang membingungkan itu. Dimakan ayah, apa dimakan ibu, dimakan ayah, dimakan buahnya itu ibu yang mati. Kalau tidak dimakan ayah mati. Ini namanya buah kebingungan di dalam diri kita. Itu diakibatkan oleh malakama. Mala artinya noda, kama artinya keinginan. Jadi dinodai akal budi kita oleh keinginan kita, oleh kama itu membuat kita jadi bingung. Kenapa? Karena bila kita menuruti keinginan semata, akan memungkinkan di pikiran kita akan penuh dengan kenangan,
kalau dibiarkan lama-lama inilah membuat pikiran kita full memori itu menodai, yang memungkinkan kita jadi pribadi yang bingung-bingungan. Sesudah itu dari keinginan pula dari kama itu menumbuhkan yang disebut dengan matsarya, iri hati. Ini bermula dari keinginan semata. Kalau hidup kita semata kama, dorongan nafsu, dorongan keinginan, itu mudah kita muncul sifat iri hati. Kenapa? Kita mengabaikan ajaran agama, mengabaikan yang disebut dengan dharma. Nah, karena hidup kita semata kama, akhirnya kita berkeyakinan sebatas kulit. Kan sekam itu kan kulit itu hukum pelihara tradisi. Ditanya tidak tahu kenapa, kecerdasan tidak ada, ditutupi oleh kama, hawa nafsu, sehingga kurang pengetahuan di bidang agama. Karena selama hidup secara turun-temurun hanya hidup berlandaskan kama. Nah, sekam dalam bahasa Bali kan disebut dengan ot besar. Ot itu punya kepanjangan, pertama itu sewot, ya, sewot. Jadi kalau hidup kita semata berlandaskan kama, mengabaikan hukum agama, kita akan suka sewot sekali dengan urusan orang lain. Nah, itu pesak itu pepinah usak. Dalam hal ini suka sewot itu merupakan pepinah usak, yang artinya pemikiran rusak. Jadi kalau hidup kita suka sewot itu merupakan jenis pemikiran yang rusak. Nah, pusak itu punya kepanjangan perusak kedamaian. Jadi kalau di sebuah keluarga, kalau kita bermental sekam yang doyan sewot, itu sesungguhnya sebagai perusak kedamaian di rumah tangga. Akan memungkinkan kita jadi sering bertengkar karena suka sewot dengan masalah orang lain. Ya, kalau orang lain bisa terima dengan kita punya sifat yang suka sewot. Nah, kenapa? Sifat yang suka sewot itu bagaikan bagaikan sekam kan sebagai bahan bakar, hanya bisa manas-manasi orang lain. Memanas-manasi bukan untuk meredakan panasnya orang lain, emosinya orang lain bukan didapatkan, malah dipanas-panasi oleh kebiasaan yang suka sewot. Selanjutnya ot itu dipanjangkan menjadi ngotot. Jadi kalau hidup kita berlandaskan kama semata, akan memungkinkan kita untuk meraih sesuatu dengan cara ngotot, memaksa. Karena ngototnya mungkin untuk meraih sesuatu itu pakai sesuatu yang bukan-bukan, pakai ilmu magic lah, pakai kekuatan massa, ngotot beramai-ramai, ujung-ujungnya ngadu otot, kan kayak begitu. Nah, ot juga saya panjangkan menjadi idiot. Hal ini dapat diterangkan kalau hidup kita semata kama, tidak menerapkan ajaran agama, tidak mengisi kembali akal budi kita dengan guna satwam, dengan nilai kesucian, dengan mengulang-ulang mantra suci. Nah, sekiranya walaupun awalnya kita jadi pribadi yang cerdas, yang cemerlang, jika hidup semata kama akan membuat kita menjadi pribadi yang idiot. Ya, idiot artinya EQ kita rendah. Nah, itu kalau hidup semata kama. Contohnya, kalau di SD mungkin ada teman kita yang SD, SMP, SMA cerdas sekali, pintar di SD sampai SMA semua ranking 1 dia pegang. Tapi seiring waktu, karena hidupnya semata kama, terutama kalau kita sudah masa remaja, godaan asmara datang, itu kadang-kadang kama, keinginan dia dituruti saja akan membuat prestasi kita sebagai siswa akan menurun. Itu pertanda dari pikiran, akal budi kita sudah idiot. Karena apa? Kama itu yang mengakibatkan. Nah, itu selanjutnya yang terakhir, ot dipanjangkan menjadi otot. Kalau hidup kita semata kama, semata akan membuat akal budi kita yang mungkin bisa bertambah cerdas, kurang cerdas. Jadi karena kurang cerdas, mau tidak mau secara otomatis kita mencari penghidupan hanya dilandasi semata berdasarkan apa? Pakai otot aja, kita otot yang bekerja, tidak pakai kecerdasan. Kalau hidup bekerja sebatas mengandalkan otot saja, tentu keberhasilan kita untuk merubah nasib tidak seberapa.
Nah, terkecuali mungkin karena masih faktor keberuntungan dari karma baik masa lalu, walaupun mengenalkan cara bodoh-bodoh, nasib kita tetap aja muncul. Itu karena pengecualian ada karma baik masa lalu, keberuntungan masa lalu yang menyertainya. Nah, itulah gambaran dari mental sekam. Nah, kehidupan mental sekam itu kan di ujung sekam Pulipadi ada merang. Nah, itu merang, itu merangsang. Jadi hidup kita kalau berlandaskan karma suka sekali, terutama kalau gadis-gadis berpenampilan yang merangsang, yang tiada lain untuk menggoda. Bukan tiada lain, jadi penampilan yang merangsang itu akan menggoda laki-laki. Karma ada kemungkinan orang jadi bangkit. Nah, sebagai orang yang beragama, kalau mau menerapkan ilmu padi, berpakaianlah sewajarnya, jangan terlalu merangsang. Tapi kalau memang hidup semerdakama ya tidak jadi masalah. Cuma itu siap resikonya nanti kalau sebagai gadis berhadapan dengan lelaki yang agak begitu, nanti bisa celaka kita. Nah, itu akibat dari hidup dilandasi karma semata. Nah, saudara sekalian, sekiranya dalam kehidupan kita semua memiliki mental sekam, tetapi kita sebagai manusia yang beragama, sekiranya dengan menerapkan ilmu agama, mental sekam itu sedikit tidaknya agak terkelupas dari dalam diri kita. Tidaklah terlalu menggerakkan hidup kita, sehingga kalau hidup kita menerapkan ilmu agama di balik sekam itu, hidup kita jadi selamatlah, tidak terlalu bikin masalah dalam kehidupan ini. Jadi Mas Dharma sekalian yang saya cintai, sekiranya seperti pemaparan saya tentang ilmu mental sekam tersebut, supaya di rumah tangga damai, tentram, itu sekiranya kurangi mental sekam, terutama mental pesak ya, demen sewot, itu pepindah pusat atau sebagai perusak kedamaian. Nah, supaya terbebas dari kebiasaan sewot, itu bebas, itulah penting sekali kita menerapkan ilmu bija mantra ya, bija mantra Om tinggal diucapkan dalam hati. Itu akan membebaskan diri kita dari sifat-sifat sewot yang berlebihan. Awalnya suka sewot sekali, kok rajin-rajin mengingat, mengucapkan atau mengucapkannya di dalam hati itu mantra suci atau nama suci Tuhan, niscaya kebiasaan sewot itu akan berkurang. Oke, terima kasih saya sampaikan kepada umat Dharma yang telah usaha atau mau menonton saya berbagi cerita seperti ini. Kurang dan lebihnya saya minta maaf, karena saya sebagai manusia tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Di akhir cerita ini saya ucapkan Paramasanti, Om Santi 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 Om.